aktivis dakwah. Umi sudah mulai berdakwah dari sejak kuliah. Sampai ketika Umi hamil saya, Umi masih terus aktif berdakwah. Di sela-sela kesibukannya Umi selalu menyempatkan waktu untuk mengaji. Setiap masa, ketika membaca buku, ketika sedang bepergian, Umi selalu ngaji. Kalaupun bukan ngaji, Umi selalu memperdengarkan murotalnya Syamsuddin. Alhamdulillah, ketika saya lahir, suara saya dan suara Umi itu bisa dibilang 11-12 gitu. Sama. Jadi kalau dengerin suaranya Umi, dengerin suara saya juga gitu, hampir sama. Nah, berlanjut ke masa-masa balita ya. Ketika umur 6 bulan, Umi pertama kali mengenalkan saya sama Iqra. Iqra jilid 1 ya, Iqra jilid 1. Cuman sebelum Umi menunjukkan ke saya huruf majalah, bacaan Iqra itu yang jilid 1, Umi dulu itu di kamar itu selalu dipenuhi dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau misalnya gendong saya itu sambil ngajarin saya huruf hijaiyah. Itu huruf apa? Saya balik diputar kayak gini. Ta itu alif, ja, kho dan segala macam gitu. Tapi terus sampai akhirnya umur 6 bulan saya menyelesaikan Iqra jilid pertama, sampai akhirnya umur 3 tahun saya hafal juz amma. 3 tahun saya hafal juz amma, dan ketika proses saya masuk SD sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah proses di mana saya menghafalkan 5 juz. Dari belakang ya, mungkin saya 30, kemudian lanjut 29, 28, 27, 26, 25 gitu. Nah, yang menariknya adalah sistemnya Umi di sini mengajarkan saya untuk menghafal Al-Quran. Itu sistemnya bisa dibilang pelan tapi pasti. Biasanya kan kalau setiap orang atau misalnya di setiap mahat ya, itu kan punya target, misalnya harus 3 tahun harus hafal 30 juz. Tapi sistem yang diterapkan untuk saya itu pelan tapi pasti, dengan tetap mengikuti alur keseharian hidup saya gitu. Jadi Umi menanamkan nilai-nilai menghafal Al-Quran itu di setiap aktivitas keseharian saya. Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, setiap sore saya pasti ya, anak kecil nih Pak Bu ya. Anak kecil kalau misalnya sore gitu kan pasti diajak main sama temennya gitu, diajak keluar main. Mas main yuk, keluar yuk sepedaan, segala macem. Tapi Umi memperbolehkan saya main dengan satu syarat. Harus hafal misalkan setengah lembar, harus nambah hafalan setengah lembar Al-Quran, harus setoran setengah lembar Al-Quran. Nah, akhirnya apa? Saya setiap hari misalkan diajak main sama teman, Mas main yuk main. Saya cuma bisa melihat dari pagar rumah, kalau boleh main nih belum hafalan. Tapi itu bukan menjadikan itu sebuah tantangan, justru bukan sebuah halangan ya. Tapi justru menjadikan saya sebuah tantangan. Karena ketika apalagi anak kecil ketika dikasih target dan ketika bisa memenuhi targetnya, hafalan setengah lembar itu diperbolehkan main, dikasih uang saku, Masya Allah, itu luar biasa ya senangnya. Anak kecil ya Pak, apalagi misalkan setengah hafalan gitu selesai, dikasih hadiah ini, atau dikasih hadiah buku, hadiah mainan, segala macam. Jadi seperti itu sistem yang diterapkan ini. Dan sistem itu diterapkan bukan dalam hafalan Al-Quran saja, tapi juga misalkan ketika puasa wajib ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Itu dari umur 4 tahun setengah itu selalu puasa full 1 hari. Jadi saya nggak pernah puasa setengah hari, itu nggak pernah. Karena kayak gitu. Ketika saya berhasil menyelesaikan puasa full 1 bulan tanpa bolong, ada targetnya segitu ya.
dan bisa menyelesaikan, ada hadiah yang disiapkan sama Umi gitu kayak gitu. Akhirnya sampai singkat cerita sampai ke 6 SD saya hafal 5 juz. Dari SD menuju SMP saya hafal 10 juz. Dari SD ke SMP itu saya 7-8 juz. Dari SMP ke SMA sampai 10 juz. 10 juz dari belakang ya. 10 juz dari belakang. Ya, selanjutnya ya. Jadi ketika masuk SMA, saya harus lulus barulah masuk kuliah ini yang susah untuk membedanya karena disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kuliah, kemudian unik juga sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya juga. Akhirnya perlahan-lahan mulai rapuh gitu mulai hilang satu persatu. Nah sekarang saya sedang membangun lagi hafalan itu pelan tahap demi tahap, dan saya berharap mimpi saya tahun ini saya ingin menjadi seorang hafiz 30 juz. Mungkin itu saja kalian. Tadi itu pengantar ya, bagaimana beliau bisa melakukan betapa peran orang tua itu tadi ya, yang begitu besar mengatakan Mas Gaga ini sama sini untuk berinteraksi dengan Al-Quran sangat intens. Nah, di saat seperti ini nih kan udah kali ini, kemudian tadi ada kesibukan beliau segala macam. Gimana cara menuju waktunya agar target-target yang tadi menuju 30 juz di tahun ini bisa kira-kira bisa dibagi. Kayaknya akuatnya semakin banyak. Mungkin bisa berbagi atau juga kalau misalnya di desa-desa biasanya masih bisa masuk 1, 2 ya, ini masih bisa berbagi saja karena memang kita tidak nyangka bisa hadir selama ini. Awalnya tadi kesannya nggak selama ini ya, ada yang hadir belakangan. Mungkin itu sih yang dilihat tadi ini bisa di Nanti mana ada tempat dulu tuh. Ini dia apa sih? Lanjut Ber. Oke, bisa kita lanjutkan? Lanjut Ber. Bisa ya. Nah, jadi tadi ini kan udah dewasa, udah mandiri, begitu sudah kuliah, kemudian banyak jadwal cuti segala macam, banyak jadwal keliling-keliling Indonesia gitu ya. Gimana trik-triknya begitu, manajemen waktunya, juga menjaga motivasinya biar tadi target 1 tahun itu kira-kira nanti bisa tercapai, biar kita semua bisa tercapai. Ya, jadi yang susah itu memang manajemen waktunya ya. Jadi kalau
saya pengennya begini, jadi misal sedang syuting ataupun sedang promo-promo keluar negeri, keluar kota, keluar kota, selalu sempatkan untuk meroja, untuk atau menambah hafalan. Kalau bisa sehari 1 ayat, setengah halaman lebih bagus lagi, itu lebih bagus nih. Minimal 1 ayat nih. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa setengah halaman. 1 lembar lebih bagus lagi, masya Allah. Dan yang harus diperhatikan ya Pak Bu, jadi ketika meroja hafalan ataupun ketika menambah hafalan, itu sebenarnya yang paling susah itu lebih ke arah menjaganya ya, menjaga hafalan-hafalan sebelumnya. Misalkan kita nambah nih, terus besoknya kita mau nambah lagi, tapi hafalannya sebelumnya pasti akan jauh lebih susah untuk diulang kembali. Karena itu di setiap situasi, di setiap kondisi, kalau bisa selalu sempatkan untuk murojaah. Nah, kalau pengalaman saya nih ya Pak Bu, salah satu godaan terbesar, salah dua godaan terbesar ketika menghafal Al-Quran itu ada 2. Yang pertama urusan duniawi yang itu nantinya menjurus ke arah harta, itu akan sangat mengganggu kita dalam proses untuk murojaah ataupun menambah hafalan. Kemudian yang kedua, maaf ya ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah wanita, perempuan. Tapi di sini saya nggak bermaksud kalau perempuan sebaliknya laki-laki gitu. Jadi ini bukan maksudnya menyinggung ya. Sebenarnya wanita atau perempuan adalah makhluk yang paling mulia menurut saya. Nanti memang ketika kita sedang menghafalkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah, itu memang wanita adalah godaan terbesar ya, terutama buat anak-anak muda. Gitu. Saya itu benar banget, itu terasa banget dalam diri saya. Jadi sering ada momen ataupun ada kesempatan. Ini mungkin caranya setan kali ya, mengganggu kita, mengganggu kita. Misal nih ketika katakanlah ya, saya pernah sedang menghafal ataupun merojaan Al-Quran di pesawat, menambah hafalan gitu kan, menambah hafalan, saya nyampain Al-Quran, enak-enak pramugari lewat. Saya cuma ngelihat sekilas doang nih, Pak Bu. Saya dulu lagi kan. Tapi udah langsung blank. Hilang semua hafalannya. Gak tahu kenapa. Jadi saya cuma melihat dari belakang, melihat sekilas badannya doang seret gitu doang. Tapi ketika kembali lagi ke Al-Quran, semuanya hilang. Dan saya harus ngulang lagi dari awal. Itu salah satu godaan terbesar. Ya, nah jadi memang tadi ya baru sebelum sama kesini tadi Ustaz bilang itu kalau melihat seorang yang hafiz atau yang berusaha untuk jadi hafiz itu jangan lihat jumlah juz-juznya, tapi lihat perjuangannya dalam mencapai juz-juz itu, karena ada ratusan kali bahkan mungkin ribuan kali mengulang dan mungkin tadi ada godaan hilang diulang lagi sampai akhirnya bisa mencapai juz sekian gitu. Jadi memang tidak dilihat dari juz-juznya dan dilihat dari perjuangannya. Nah, biar lebih akrab lagi mungkin saya persilakan yang ingin bertanya kepada Mas Amas. Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Ini mumpung beliau ada di sini. Ya silakan. Atau tidak ada yang bertanya? Ada ya, silakan. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Saya Uswatun Hasanah mau bertanya, bagaimana kita seperti
ngatur jadwal, kan ada kuliah, harus tugas, skripsi, terus harus menghafal Al-Quran, jadi pusing mau mengatur jadwal gitu. Bagaimana caranya untuk supaya semuanya itu kuliah lancar, skripsi lancar, terus hafalannya juga lancar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu usaha ke sana ya. Kalau lagi skripsi ya? Iya. Sebenarnya gini ya, karena sebenarnya intinya gini aja sih kesimpulannya apa ya? Kita sehari punya 24 jam untuk hidup ya, untuk beraktivitas. Katakanlah minimal atau maksimal 8 jam kita tidur sehari. Itu artinya sepertiga dari hidup kita sehari udah digunakan buat tidur. Sisa 16 jam lagi. 16 jam lagi ini belum digunakan untuk aktivitas-aktivitas lain, pergi kantor, berangkat sekolah, itu bisa dibilang 12 jam sendiri sehari. Tinggal 4 jam lagi. 4 jam lagi ini kita gunakan untuk apa? Sebenarnya itu aja. Katakanlah satu hari kita memberikan waktu 1 jam aja untuk Al-Quran. 1 jam itu dikit banget loh, dikit banget. Dari 24 jam itu dikit banget, cuma 1/24-nya. Tapi kita sering mengeluh 1 jam dan 24 jam buat ngaji itu rasanya lama banget, susah banget, ya kan? Itu kembali lagi ke niat kita, ke diri kita. Karena semuanya yang dibiasakan, semua yang menjadi kebiasaan, nantinya akan enak. Karena udah mungkin awalnya emang susah, emang berat 1 jam sehari buat Al-Quran ya. Tapi lama-kelamaan mengikuti proses itu akan lebih enak dan lebih mudah gitu. Bahkan kalau itu udah menyatu dalam diri kita ya, itu seolah-olah sudah menjadi keseharian kita sehari-hari, udah jadi habit istilahnya. Atau kalau misalnya 1 jam itu kelamaan ya, kita misalkan 1 jam terus-menerus itu terlalu lama buat kita, bisa kita bagi. Semisal nih, Rasulullah menganjurkan kalau misalnya belajar atau hafalan atau murojaah itu bagusnya adalah pada maghrib dan pada subuh. Jadi sepadan setelah pada maghrib menuju ke isya itu digunakan untuk hafalan 6 ayat atau tilawah Al-Quran. Baru nanti setelah isya ngerjain skripsi lagi. Atau ketika sesudah subuh itu paling enak ya menurut saya. Habis subuh baca Al-Masurah terus nambah hafalan, enak banget tuh. Masuknya itu lebih gampang, lebih mudah hafalinnya. Itu kira-kira contohnya. Baik, terima kasih. Satu lagi. Berdiri, Pak. Silakan berdiri. Itu mikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tika Radula, pelajar SMP Al-Mufas, mau bertanya begini, saya kan sebagai pelajar, jadi selama di SMP itu ya alhamdulillah masih diberi Allah banyak kesempatan, banyak waktu luang untuk bisa menghafal. Tapi saya ini gimana ya, seringkali merasa kurang motivasi. Jadi ketika menghafal itu walaupun ada waktunya, tapi merasa berat sekali rasanya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya siapa tadi? Namanya? Kanabira. Atika. Ya, Atika. Jadi saya dulu juga pernah ada di fase Atika ya, pernah ada di fase ketika benar-benar malas buat ngafalin Al-Quran, buat baca aja susah, tiap hari satu ayat itu. Sampai
ketika saya disuruh untuk mengaji, ada satu event dan saya harus mengaji, itu teman-teman bilang, kok suara kamu berubah sih, nggak jadi senak dulu. Itu efek dari kita nggak pernah mengaji. Kita nggak pernah mengaji. Kalau yang biasanya kita mengaji, terus kita nggak pernah mengaji, kita lupakan itu yang namanya tilawah, lupakan itu yang namanya hafalan, sebulan aja berubah, suaranya akan berubah. Kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari tentang Al-Quran itu pun pasti akan lama-lama hilang. Saya mengalami itu. Nah itu kembali lagi ke niat Atika ya, kembali ke niat kita semua. Kita ingin jadi seorang hafiz, kita ingin jadi seorang hafiz. Jawab itu untuk apa sih? Kalau saya pribadi, selama ini saya selalu mendapat support dari umi saya. Umi saya selalu berjuang apapun untuk saya, sehingga saya bisa menjadi seorang aktor sekarang, bisa bermain di film Tausya Cinta maupun KMBP. Nah saya berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk umi saya yang udah dengan susah payahnya tiap hari kerja keras, balik pulang, pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang nggak pulang, cuma buat biar bisa kita kuliah, biar bisa sekolah, buat bayar SPP yang susahnya cari uang. Apa yang bisa saya lakuin? Saya merenung terus sampai akhirnya saya membuka jawaban. Saya ingin menjadi seorang hafiz 30 juz. Karena saya ingin memberikan sebuah hadiah terindah berupa mahkota dari emas di surga nanti. Dan itu yang menjadi faktor terbesar saya. Kenapa saya ingin menjadi seorang hafiz? Apa yang jadi melankolis ini? Ya, jadi gitu artinya. Jadi intinya kembali lagi ke niat kita. Kalau kawam kita udah kuat, niat kita udah kuat, itu akan lebih mudah menghafalkan Quran. Dan akan malas lagi. Doanya begini. Saya selalu diajarkan sama umi saya ketika saya menghafal Quran dulu. Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Ya Allah, perkuatkanlah azamku untuk menghafal ayat-ayatmu. Terus tiap hari kita gitu. Insya Allah itu niat itu nggak akan mudah hilang, dan niat kita untuk menghafal Al-Quran akan semakin terus tumbuh. Gitu ya. Baik. Nah tadi sudah 2 sesi, 2 pertanyaan. Nah sekarang giliran Mas yang bertanya. Nanti nanyanya pakai ayat. Nah, yang bisa nyambung ayatnya, ini ada surprise, ada 2 buku, jadi nanti 2 ayat. Yang bisa langsung angkat tangan, panitia tolong disiapkan, nanti langsung ditunjuk siapa yang angkat tangan duluan, dia yang dapat kesempatan yang ayatnya. Kalau benar kita kasih surprise, buku dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rahman tentang Anda pun bisa menjadi hafiz Al-Quran. Kalau besok juga beliau akan menjadi materi dalam majelis Quran. Baik, langsung saja Mas. Sesi yang paling saya suka. Ada yang paling 30 nggak? Insya Allah keren beneran nih ya. Lagi berapa sih? Boleh. Oke, siap-siap ya. Oke, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
akraman. Ada. Di belakang tuh. Belakang dulu. Ada ya? Atika ya? Tiga ayat setelahnya. Diulang. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Terus. Oke. Kayaknya harusnya ada susah nih. Ada 30 aja. Coba dulu baru bisa nggak ya? Jadi mau angkat tangan yang pertama. Ini soal kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gugur pedas kali. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Mana nih? Lagi ya. Wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun. Gitu, Michael. Ya. Saya tertantang nih. Masih jawab. Oh bisa, 30 aja. Ada pertanyaan yang susah nih. Selama saya promo, saya roadshow, saya pernah apresiasi mereka terhadap Malayan. Dan ada satu sesi yang saya nebain ayat ini. Tapi di antara semua yang pernah saya roadshow gitu, cuma satu orang doang waktu itu di Unech, dia bisa jawab pertanyaan ini setelah sekian banyak ya, karena dia benar-benar hafal juz amma, benar-benar hafal juz amma. Jadi dia semua titik, semua ayat dia tak lupa. Nah, saya sudah tangan nih SMP Untas juz 30 ya, ini agak susah bang. Bapak dan Ibu juga boleh kita ya, kalau sama kecil lah ya. Oke, ini ada hadiahnya Pak? Ada ya? Ada. Saya kasih kuis saya deh teman. Buat yang saya jawabin ini agak susah sebenarnya. Oke, 1, 3 ya. Dari SMPT, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
Coba dulu, bisa nggak? Ini coba dulu. Ayo, ulangin ya. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat. Itu dia. Mat. Jadi soal. Nah, ini kayaknya ada saya juga misunderstanding ini. Saya seperti itu makanya cek. Masalahnya dia tuh cuma nyebut satu ayat. Oke, ya benar. Ya, Ibunda. Salam juga Ibunda, maaf salah. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oh, udah pulang semua. Ya, ini bisa. Tadi Oke, ganti ayat lagi ya, ganti ayat aja. Jangan aduh mengaruh kali tadi. Ganti ayat. Ayat yang tadi itu sebenarnya ukti tadi itu sebenarnya ayat yang tadi itu adalah potongan surat. Kalau misalnya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, itu baru aktif. Pama yukadzibuka ba'du biddin. Tapi ini pertanyaannya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu adalah akhir dari surat Al-Insyiqaq. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Bukan yang mau bikin, tadi yang mau bikin ya. Maju kan, lupa, bukan dulu. Yang ayat terakhir ya. Yang paham benar-benar lah. Oke, Jalan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 9. Ada yang juz 9 enggak? Kamu sama kamu. Oke, juz 30. 12.
فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, kacamata. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Insyaallah. Terima kasih. Silakan. Ya, makasih ya, tadi sudah ada 3 lembar ya yang bisa dijawab, 1 nggak bisa dijawab. Mudah-mudahan memotivasi kita bahwa interaksi kita dengan Al-Quran masih sangat kurang. Jadi semoga setelah ini kita pulang ke rumah, interaksi dengan Al-Quran lebih bertambah lagi. Kita benarkan bacaan kita, lebih sering baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, menambah hafalan dan sebagainya. Baik, karena waktu juga yang sangat kita, mungkin ada pesan dari bersama kita semua sebelum berpisah. Jadi saya mau pulang ya. Setelah ini beliau akan pulang, terbang lagi ke Surabaya. Jadi ya sebelum sesi ini mungkin ada pesan-pesan dari saya. Pesan saya nggak banyak. Saya cuma ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ada tiga inti kehidupan kita ya, untuk menjadi seorang pemuda ataupun pemudi yang bisa menguasai ataupun bisa menjadi sosok panutan di lingkungan sekitar kita ataupun di Indonesia ini, yaitu pemuda yang seperti apa? Pemuda yang dia punya dia selalu ingat 3 hal: Allah wa yatuna, Al-Rasul Tuhan, dan terakhir Al-Quran kudus turun. Kalau misalnya teman-teman ataupun adik-adik semua bisa sibuk dengan gadget, kalian setiap hari kemana-mana bawa gadget, kalau kosong sibuk dengan gadgetnya, kenapa kita tidak bisa sibuk dengan Al-Quran? Kenapa kita tidak bisa mengabadikan setiap momen kita bukan dengan HP tapi dengan Al-Quran? Kenapa kita tidak bisa membawa Al-Quran bukan HP kemana-mana? Alangkah indahnya seandainya di lingkungan sekitar kita, di taman, bukan lagi banyak orang yang bermesraan untuk pacaran, tapi mereka membaca Al-Quran, pasti akan jauh lebih adem, lebih tenang. Jadi itu saja. Mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada Al-Quran, kepada firman Allah. Disempatkan sehari harus baca Al-Quran. Yang mau menghafal Al-Quran sehari minimal 1 ayat, setengah lembar. Di Qatar sana, saya nggak bawa videonya. Ada seorang cacat, dia bisu, tapi dia hafal Al-Quran. Jadi dia ketika dilempar-lempar tebak-tebakan ayat dia sama ustaz-ustaz, syekh-syekh, dia jawab dengan sebisanya, dengan kemampuan yang begitu terbatasnya. Tapi bacaannya masih dimengerti, ayatnya itu masih benar, dan dia hafal 20 Al-Quran. Jadi orang-orang yang diberi Allah dengan keterbatasan, begitu saja mereka punya kolam yang kuat, mereka punya keinginan yang kuat menjadi seorang hafiz. Bagaimana dengan kita yang
memiliki banyak jauh lebih sempurna dari itu. Itu saja. Mari jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari jadi generasi yang Qurani, generasi yang selalu mencintai Al-Quran, selalu lebih dekat dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berpisah, kita akan ada mengadakan kota infak untuk pembangunan program tahfiz. Jadi akan ada program tahfiz Al-Quran di Pontianak oleh Majelis Quran Pontianak. Jadi mohon penjelasannya untuk bisa berinfak sebaik infak pada sore hari ini. Kita doakan semoga bersama sukses dalam aktivitasnya, sukses dalam hafalannya, dan kita semua di sini berkah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk dari bacaan dan berinteraksi. Nah, baik, kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan subhanallah negeri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dapat hadiah tadi silakan ke depan yang kita berikan dan bisa foto-foto dengan sama-sama. Silakan. Ada lagi. Nanti mudah-mudahan Mas Hamid bisa ketemu lagi ya di KMGP yang kedua. Ya, nanti ramai-ramai. KMGP kedua kita penuhin Joshua-nya. Ya, silakan tadi yang bisa Mbak Berkata tadi silakan. Kemudian apa lagi ya tadi? Dua-duanya kedua. Dua-duanya kedua. Dua lagi aja ya. Ya, silakan. Dua orang.